Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita sudah masuk 4I, tema kayanya negeriku. Dalam subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Hari ini kita akan berfokus pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tema kita hari ini yaitu menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Keadaan lingkungan atau kondisi geografis suatu tempat itu biasanya mempengaruhi kegiatan manusia yang ada di lingkungan tersebut ya. Misalnya kayak kawasan dataran tinggi, biasanya penduduknya melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan. Oke, kita akan bahas satu-satu mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Oke, yang pertama dataran rendah. Kalian masih ingat dataran rendah itu apa? Oke, Bu Evi akan bahas sedikit tentang apa itu dataran rendah yang sudah kita pelajari di tema sebelumnya ya. Jadi, dataran rendah itu dataran yang tingkat ketinggiannya itu 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya kalau di dataran rendah ini banyak dialiri sungai-sungai ya. Makanya tanahnya itu cukup subur. Jadi kalau di dataran rendah itu pekerjaannya itu biasanya karena tanahnya subur, biasanya mata pencahariannya petani atau peternak ikan atau itik. Oke, kita lanjut di dataran tinggi. Dataran tinggi itu kan dataran yang ketinggiannya di atas 700 meter di atas permukaan laut. Biasanya di dataran tinggi itu banyak sekali pegunungan atau perbukitan. Karena letak geografisnya seperti itu, makanya ketika ada di dataran tinggi, masyarakatnya yang bekerja di perkebunan. Biasanya perkebunan kakao, kopi, atau teh ya. Selain perkebunan juga biasanya di dataran tinggi ada pertanian, misalnya petani bunga, sayur, atau buah-buahan. Bahkan biasanya di dataran tinggi itu banyak sekali dijadikan wisata-wisata, daerah tujuan wisata, karena kesejukan yang ada di sekitar dataran tinggi. Yang terakhir yaitu daerah pantai. Daerah pantai ini kan batas antara daratan dan perairan laut. Mata pencahariannya biasanya ada nelayan, petani garam, atau kalau daerah pantai juga dijadikan destinasi wisata ya untuk daerah tujuan wisata. Alhamdulillah itu saja yang dapat Bu Evi sampaikan. Semoga paham semua ya anak-anak materi hari ini. Oke, untuk menguji pemahaman silahkan kalian buka halaman 27. Itu dikerjakan nomor 1-3 dan ayo berlatih pada halaman 28 nomor 3 saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bu Evi akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.